Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sehat dari kami Rumah Sakit Bayangkara Wahyuditutu Bojonegoro. Senang sekali kita bisa kembali hadir di live Instagram kali ini. Dan perkenalkan, saya Dwi Nandriani sebagai moderator yang akan memandu sesi talk show pada siang kali ini. Dan samping saya narasumber Dr. Agus spesialis saraf, dan sampingnya lagi dengan Ibu Sumini selaku Kepala Keperawatan di Rumah Sakit Bayangkara Wahyuditutu Bojonegoro. Sesuai dengan informasi yang sebelumnya telah kami sebarkan melalui Instagram ataupun story WA rekan-rekan di rumah sakit, bahwa kali ini akan menyampaikan edukasi dan insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Materi yang akan kami sampaikan pada siang kali ini dengan tema kiat praktis mencegah stroke sedini mungkin. Sebelum kita lanjut ke materi, kita perkenalkan dulu dengan dokter spesialis saraf kita, Dr. Agus. Selamat siang, Dok. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu ya, Dr. Agus ini prakteknya di Rumah Sakit Bayangkara pada jadwalnya hari apa, jam berapa? Ya, untuk praktek saraf, terutama polisaraf ya, dibuka pada hari Senin siang jam 1 sampai jam 3 biasanya, kemudian hari Rabu siang dengan jam yang sama, dan hari Jumat pada salat Jumat jam 1 sampai selesai. Berarti cuma 3 hari ya, Dok ya. Senin, Rabu, Jumat, jamnya jam 1 sampai jam 3. Iya. Jadi buat teman-teman di live Instagram, kalau ada yang ingin konsultasi dengan spesialis saraf, bisa ke Rumah Sakit Bayangkara Wahyuditutu Bojonegoro dengan jadwal hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 1 sampai jam 3. Kita pakai BPJS, kita mau pakai umum juga bisa. Kita melayani semua ya. Langsung saja ya, Dokter, kita masuk ke topik materi pada siang hari ini, yaitu kiat praktis mencegah stroke sedini mungkin. Mungkin kita awali dengan definisi stroke dulu ya, Dokter. Stroke itu apa sih pada umumnya? Definisi stroke ya. Ya. Kalau per definisi, stroke adalah suatu defisit neurologis atau penurunan fungsi sistem saraf yang terjadi secara mendadak, akut atau hiperakut dalam hitungan detik atau jam, dan terjadi lebih dari 24 jam. Baik itu bisa ditandai dengan kelemahan separuh badan, atau bicara pelo, atau tiba-tiba dia kehilangan ingatan, linglung misalkan, atau rasa tebal separuh badan ya, itu tanda-tandanya. Untuk masyarakat awam mungkin taunya, oh ini stroke berarti dia lumpuh gitu, Dok ya. Langsung saja untuk menyambung definisinya tersebut, untuk tipe-tipe stroke atau jenis-jenis stroke sendiri itu apa saja sih, Dok? Tipe-tipe stroke ya, berdasarkan terjadinya atau patogenesisnya, stroke dibagi menjadi 2. Secara umum stroke sendiri diakibatkan oleh terhentinya secara mendadak oksigen maupun nutrisi yang mensuplai otak atau sistem saraf pusat ya. Bisa diakibatkan oleh penyumbatan pembuluh darah atau oleh perdarahan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Untuk yang kedua, stroke perdarahan. Stroke perdarahan. Jadi ada stroke sumbatan dan stroke perdarahan. Untuk presentasinya itu lebih banyak yang mana ya, Dok, antara stroke perdarahan dengan stroke penyumbatan? Ya, secara angka baik di dunia maupun di negara kita Indonesia maupun di Bojonegoro sendiri ya, stroke sumbatan menempati angka yang lebih tinggi daripada stroke perdarahan ya, atau stroke iskemik lebih tinggi daripada stroke perdarahan ya. Dan menanggapi tipe-tipe stroke tersebut, faktor risikonya itu apa saja, Dok? Dari kedua tipe tersebut sama atau ada yang membedakan? Ya, untuk faktor risiko stroke baik stroke sumbatan, iskemik maupun stroke perdarahan sebenarnya sama ya faktor risikonya ya. Faktor risiko stroke dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, faktor risiko stroke yang kita tidak bisa memodifikasi, tidak bisa memanipulasi. Yang pertama yaitu usia. Seseorang makin bertambah usia tentunya dia makin berisiko untuk mengalami stroke. Kemudian
jenis kelamin ya, di mana pada laki-laki usia dewasa muda mereka stroke perdarahan lebih sering pada laki-laki usia dewasa muda. Sedangkan pada usia yang di mana wanita sudah menopause, insidensi antara laki-laki perempuan baik terjadinya stroke sumbatan maupun perdarahan adalah sama. Kemudian faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi yang lain adalah genetik ya, genetik artinya keturunan ya. Jadi terutama yang bapak ibunya pernah mengalami stroke, maka keturunannya harus waspada, dia sudah mendapatkan peringatan tanda bahwa pada mereka ini berisiko untuk terkena stroke tersebut. ya, terkena stroke. Laki-laki berarti lebih ini ya dok ya, lebih dominan ya dok kalau kena stroke ya. Ya, pada usia dewasa muda laki-laki lebih sering mengalami stroke perdarahan ya, tipe jenis stroke itu. Kan kebanyakan orang tua atau orang yang sudah lanjut usia ya dok. Untuk usia muda seperti saya bisa nggak ya dok? Ya, akhir-akhir ini justru memprihatinkan bahwa insidensi stroke sudah mulai bergeser ke usia muda ya, diakibatkan mungkin pola hidup tertentu yang meningkatkan risiko stroke mereka ya. Apalagi yang sudah punya genetiknya ya dok. Iya. Saya lanjutkan ya tadi. Kemudian faktor risiko stroke yang tidak bisa dimodifikasi yang lain adalah faktor ras ya, seperti ras Meksiko itu mereka di sana banyak stroke perdarahan, ras aborigin juga. Kalau di Asia itu lebih banyak stroke sumbatan ya. Kemudian ya faktor risiko yang golongan kedua ini yang harus kita perhatikan adalah faktor risiko stroke yang bisa kita modifikasi ya untuk menekan risiko stroke agar kita tidak mengalami stroke ya. Baik. Apa saja dok? Ya, jadi yang pertama ya, kenapa kita perlu memperhatikan faktor risiko stroke ini? Karena stroke itu dampaknya sangat besar ya teman-teman ya. Stroke bisa mengakibatkan kematian ya, dan stroke bisa mengakibatkan kecacatan menetap ya. Dan stroke ini merupakan penyakit dengan beban biaya yang sangat tinggi di negara kita, dan juga beban bagi keluarga untuk merawat pasien-pasien stroke ya. Efeknya ya dok ya, efeknya ke Iya. belakang ya kalau stroke itu yang perlu kita perhatikan juga. Ya. Maka siang ini penting kita untuk mengkaji faktor risiko stroke ya. Baik, ini adalah faktor risiko stroke yang bisa kita modifikasi ya. Yang pertama adalah hipertensi ya, yang dia menempati nomor 1 penyebab dari faktor risiko stroke ya. Nomor 2 adalah bukan diabetes, merokok ya. Merokok menyumbang angka nomor 2. Hati-hati buat perokok-perokok ya dok ya. Iya. Nomor 3 adalah diabetes mellitus ya. Penyakit gula ya dok. Atau kencing manis. Dok? Ya, dikatakan dia diabetes adalah jika gula darahnya HbA1c di atas 7 ya, atau gulanya rata-rata di atas 125 ya. Yang puasa itu ya dok, gula darah puasa atau? Ya, harusnya diukur dengan gula darah puasa dan 2 jam sesudah makan ya. 2 jam. Tadi nomor 3 ya. Hipertensi, perokok, diabetes, gula dok. Iya, itu 3. Nah, yang nomor 4 adalah kolesterol atau hiperkolesterol ya. Kolesterol ini dok yang kayaknya agak sulit ya dok. Sulit dihindari. Kita makannya itu loh dok, yang berlemak-lemak, junk food itu. Betul ya. Baik. Sekarang kita kupas tentang hipertensi ya. Bagaimana caranya kita menurunkan hipertensi ya. Pertama, kita harus tahu hipertensi itu apa. Hipertensi atau tekanan darah tinggi diklasifikasikan jika tekanan darahnya di atas 140 untuk sistolik
Dan untuk diastolik yang bawah itu ya, itu di atas 90 mm merkuri. Berarti kalau di atasnya itu sudah termasuk hipertensi ya, Dok? Hipertensi ya. Maka yang sudah masuk hipertensi harus hati-hati. Hipertensi ini adalah penyakit yang dialami sepertiga populasi dari masyarakat di Indonesia. Kalau sudah ada hipertensi, wes langsung ke sini aja ya, Dok ya, bisa konsultasi ke kita ke Betul. Rumah Sakit Bayangkara. Betul, dan memang harus mendapat perhatian serius karena hipertensi ini dia tidak memberikan gejala apapun ya. Makanya sangat rasional ketika hipertensi dikatakan sebagai silent killer. Ya, silent killer atau pembunuh berdarah dingin karena tidak memberikan gejala apapun. Tiba-tiba Muncul jelek ya, muncul gejalanya ketika sudah timbul komplikasi dari hipertensi. Pada otak bisa terjadi stroke, pada jantung bisa serangan jantung, pada ginjal bisa terjadi gagal ginjal ya. jahat ya, Dok ya. Paling berbahaya. Ini ya, Dok ya. Iya, hipertensi ya mungkin jahat atau tidak saya tidak tahu. Karena belum pernah dijajah. Iya. Belum ada. Yang jelas hipertensi dia muncul karena ada sesuatu yang mengawalinya. Mungkin pola hidup kita yang tidak sehat ya. Cetusnya ya, Dok. Iya. Baik. Ya, itu tadi Untuk hipertensi ya, Dok ya. Kita Ya. bahas selanjutnya untuk yang pernah Perokok. perokok, Dok. Perokok. perokok ya. Perokok itu mohon bagi mereka yang merokok ya, ini pesan dari semua dokter ya di Indonesia ya, untuk ya memulai program menghentikan Rokok. ya merokok ya. Mungkin nggak bisa kalau langsung stop ya, Dok ya, harus pelan-pelan kayak gitu. Iya, iya, karena memang rokok mengandung suatu zat namanya nikotin, yang ini memang jadi kendala tersendiri bagi smoker kalau dia menghentikan secara mendadak. Iya. Terus ada Diabetesnya? Diabetesnya, Dok. Sekarang gula. Diabetes, Gula. ya diabetes mellitus tadi adalah kencing manis ya. Dikatakan kencing manis apabila kadar gula HbA1c-nya itu lebih dari 7 ya, biasanya diukur 3 bulan sekali untuk melihat konsistensi HbA1c-nya. Kemudian atau ya gula darah acaknya ya itu lebih dari 125 ya. Untuk kolesterol sendiri? Hiperkolesterol apabila kolesterol totalnya di atas 200 miligram per desiliter, atau kolesterol LDL terutama ya. Kolesterol LDL itu kolesterol yang bisa dikatakan kolesterol jahatnya, itu apabila di atas 150 ya. Kalau stroke sendiri bisa nggak, Dok ya, kita deteksi misalnya saya ini sakit stroke tapi nggak tahu, maksudnya kalau kadang Baik. kita kan orang awam kalau sudah jatuh nah itu Iya. karena stroke-nya Ya, gitu, Dok. baik, tanda-tanda stroke ya. Ini diperkenalkan di dunia, ada singkatan FAST dalam bahasa Inggris ya, FAST, FAST. FAST artinya mewakili face, wajah. Apabila wajahnya merot ya, kemudian arm apabila lengan ini mengalami kelemahan ya. Kemudian S-nya, speech-nya, bicaranya diapelo atau tidak bisa bicara ya. Maka 3 tanda ini atau satu saja yang terjadi secara mendadak tadi ya, maka sudah pikirkan ini stroke ya. Segera ke rumah sakit, segera artinya ya, Dok, T-nya ya. tadi, T-nya time artinya menunjukkan bahwa stroke ini suatu penyakit yang sangat tergantung waktu. Apabila makin cepat dia ditangani Ditangani. dibawa ke rumah sakit ya, Dok Semakin ya. Iya. bisa tertolong ya, Dok. semakin besar untuk tertolong atau semakin kecil untuk risiko kecacatannya nanti. Kadang ada yang stroke-nya itu cuma di wajah aja, Dok. Kayak mulut Merah. mencong, kayak pelo, tapi tangannya anggota geraknya semua itu normal. Itu Betul. Ya, jadi otak kita itu sangat luas fungsi-fungsinya. Ya, ada satu saja tadi yang muncul, yang ditemukan, maka pikirkan dulu itu stroke ya. Misalkan stroke di daerah
samping sini ya, otak sini, itu akan memberikan gejala pasien tidak bisa bicara walaupun secara kekuatan otot kanan kiri masih normal. Ya, kemudian di daerah sini akan timbul kelumpuhan pada pasien. Di daerah sini di depan frontal akan timbul pasien menjadi linglung dia, ya. Kayak nyambung gitu ya, Dok? Iya, di daerah belakang sini occipital pasien akan menjadi tiba-tiba buta mendadak. Jadi sampai iya. ini ya, Dok ya. Jadi Mempengaruhi semua ya, Dok iya, ya. ya, singkatan FAS tadi hanya sebagai pedoman sederhana, tapi sebenarnya secara umum apapun defisit neurologis yang terjadi secara mendadak atau penurunan fungsi saraf secara mendadak, apapun itu, baik motorik, baik sensorik, baik memori, baik bicara bahasanya, ya, apapun itu dari fungsi otak, maka pikirkan dulu itu stroke, ya. Kita harus berpikirnya ke stroke ya, Dok, supaya nanti untuk penanganannya kita bisa segera. Iya. Intinya kalau sudah terjadi gejala-gejala tersebut, penanganannya langsung dibawa ke rumah sakit aja ya, Dok ya. Langsung. Betul. Jadi stroke itu bergantung pada waktu, makin cepat makin baik, ya. Jadi time is brain, waktu itu adalah otak. Maksudnya semakin cepat maka banyak sel-sel saraf atau bagian otak yang bisa diselamatkan. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau yang kurang jelas bisa ditanyakan dengan Dr. Agus. Kita manfaatkan waktu ini dengan bertanya-tanya. Monggo dokter, mungkin ini apa ya, Mbak ya? Oh, itu the food. boleh ya, Dok, kita minum, Dok? Untuk coba kesehatan boleh nggak saya ya, lihat Dok, ya di sini real food ya. Iya. Baik, disebutkan bahwa natrium sodium 0 mg. Oh ya, ini menarik. Baik, menu makanan kita itu untuk mencegah hipertensi adalah harus rendah garam, ya. Dikatakan modifikasi makanan untuk menurunkan risiko stroke adalah atau hipertensi adalah DASH diet, DASH diet, ya, atau dietary approach to stop hypertension, ya. Diet ini adalah modifikasi seperti makanan kita zaman dulu. Makanan kita zaman dulu adalah rendah garam, ya. Makanya awet-awet ya, Dok, orang dulu ya. Jadi makanan rendah garam ini dia 0 mg natriumnya, rendah garam, ya. Jadi kemudian DASH diet ini selain rendah garam, kaliumnya yang ditingkatkan, ya. Kemudian serat juga ditingkatkan, ya. Banyak sekali makanan-makanan produk olahan yang tinggi garam. Jadi mari kita perhatikan jenis makanan kita, ya. Monggo, mungkin boleh dicoba ya, Mbak ya. Ya, boleh. Mungkin dokter mau coba. Iya. Iya, bisa Bisa dicoba, Dok, dicoba sambil juga. kita nunggu Pertanyaan pertanyaan selanjutnya ya, Dok ya. Mungkin ada yang Apa minum dulu? Iya. Iya, Monggo, ini Dok, diminum minuman dulu. sarang burung walet. Sarang burung walet ini mengandung protein asam amino penting, ya, teman-teman. Ini adalah satu-satunya sarang burung yang bisa dimakan. Yang Bukan lain sarangnya ya, Dok. Yang edible, yang bisa dimakan, ya. Yang lain nggak bisa dimakan. Saya coba nih. Iya, Dok. Monggo, Dok. Kalau ada mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, monggo, mengenai masalah stroke sambil kita nunggu. Kalau di Bayangkara sudah banyak ya, Dok ya, pasien kontrol ke sini terus konsultasi tentang masalah stroke, Dok? Iya, untuk di Bayangkara banyak pasien stroke yang kontrol di Bayangkara, gitu. Ya, jadi terutama kalau mereka yang sudah terkena stroke, maka programnya adalah pencegahan jangan sampai terjadi serangan stroke berikutnya. Jadi mereka yang sudah terkena stroke
jangan terus santai ya, karena kalau sudah terkena stroke berarti menunjukkan bahwa pembuluh di otak sudah tidak senormal lagi, betul ya. Jadi berisiko terjadi stroke ulangan, maka perlunya secondary stroke prevention ya. Ya, kita selingi dok ya, ini ada pertanyaan dari Mei Amedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter. Izin bertanya, apakah anak-anak yang mempunyai berat badan berlebih dapat terkena serangan stroke? Untuk anak-anak ya, tentang berat badan ya, tentang berat badan ya, makin tinggi angkanya atau makin berat ya, sampai dengan kategori obesitas, artinya body mass index-nya, BMI-nya lebih dari 30, ini juga akan terjadi peningkatan risiko stroke ya. Pada anak-anak sekarang memang yang saya sebutkan di awal tadi, kejadian stroke itu mulai bergeser ke usia muda karena memang pola hidup berbeda itu. Iya, ya, yang tidak sehat ya, terutama junk food ya, makanannya tinggi garam ya, tinggi kolesterol ya, kemudian mereka pada anak-anak hanya katakanlah sekolah, duduk, kemudian main HP ya. Aktivitasnya kurang gitu ya, artinya sedentary lifestyle, sehingga terjadi kegemukan sendiri, dia risiko untuk hipertensi risiko untuk stroke ya. Jadi sejak anak-anak sudah harus dibiasakan pola menu makan sehat, kemudian aktivitas juga harus dijaga, olahraganya, jangan sampai aktivitasnya kurang. Kalau anak-anak lihat sama buku itu ya dok ya, ada batasan untuk berat badan dan tinggi badan ya dok ya. Kalau mungkin dirasa sudah overweight, nah orang tua itu harus juga konsultasi ya dok ya. Iya, jadi harus diukur body mass index-nya ya, walaupun pada anak-anak dianya tidak seketat pada orang dewasa karena mereka juga perlu untuk pertumbuhan ya. Ini adalah dok untuk penanganan pertama jika terkena stroke apa ya dok? Baik, penanganan pertama jika terkena stroke langsung dibawa ke langsung dibawa ke rumah sakit. Karena begini, pada saat awal-awal stroke itu dia penyakit yang bisa progresif, bisa memberat ya. Syukur-syukur stroke-nya langsung berhenti. Tapi kalau progresif, artinya masih memberat, itu yang berisiko kerusakan sel sarafnya makin banyak, risiko kecacatannya makin berat, atau bahkan risiko kematiannya makin meningkat. Jadi begitu terserang stroke, yang dilakukan pertama kali langsung dibawa ke rumah sakit ya. Bisa ke Bayangkara, karena di Bayangkara lengkap ya dok alat kita, fasilitas laboratoriumnya lengkap, cukup, kemudian ada CT scan ya. Penunjangnya ya dok ya. Iya. Dan prosesnya kita mudah ya dok, kita bantu. Sekarang kita sudah ada untuk pendaftarannya kita bisa online juga. Jadi misal ada yang butuh dok ya, tinggal calling kita Rumah Sakit Bayangkara untuk hotline-nya. Mau dijemput pakai ambulan juga bisa dok. Jadi bisa banget, misalnya ada masyarakat umum yang kesulitan cari kendaraan, telepon kita aja, nanti kita siap siaga untuk menjemput. 24 jam untuk ambulan kita. Ya, berarti makin memudahkan ya dok. Iya. Alangkah baiknya kalau pemirsa ini mencatat nomor emergensi, emergensi Rumah Sakit Bayangkara. Nomor hotline-nya kayak ini, untuk hotline-nya kita ada ya, untuk hotline-nya rumah sakit. Jadi waktu itu sangat penting ya dok ya. Time is brain. Ya, kalau di bidang jantung, time is muscle, otot jantung ya. Kalau di stroke time is brain. Ya. Karena sedikit waktu saja sudah menyelamatkan ya dok ya. Iya. Untuk buat teman-teman yang kesulitan kendaraan atau ada apa-apa, bisa
Hubungi nomor WhatsApp ini 0812 1677 1588. Bisa dicatat ya. Saya ulangi lagi 0812 1677 1588. Jadi kalau ada apa-apa, butuh bantuan untuk pelayanan kesehatan, bisa hubungi nomor itu, tanya nanti butuh butuh pelayanan apa, ambulan bisa, atau mau konsultasi telemedicine juga bisa. HP itu ngelak. Ini keluar sendiri. Mungkin ada pertanyaan lagi yang perlu dijawab. Itu keluar ada itu keluar lagi ya. Mungkin karena sudah sore ya dok ya, nanti dokter kan juga praktek lagi ya dok besok kalau mau ini konsultasi. Ada yang tanya lagi dok, ambulan jemput ke rumah dibawa ke rumah sakit bayar atau gratis ya? Oh itu kalau untuk ambulan nanti kalau misal dalam kota tetap kita layani dengan gratis untuk pelayanannya. Jadi ini aja telepon nomornya, terus nanti ada keluhan apa, kendala apa, nanti kita bantu. Untuk pasien yang MRS langsung masuk ya, nanti pakai BPJS bisa, kita melayani BPJS, asuransi, sama jasa raharja, BPJS tenaga kerja juga kita melayani. Jadi apa saja kita layani ya di sini. Iya. Sambil menunggu yang bertanya, jadi jika sudah terkena stroke atau ada riwayat stroke akan sembuh total atau bisa jadi stroke berulang ya dok? Ya, jadi apakah bisa sembuh total? Itu bisa ya. Ada tipe stroke kecil atau minor stroke yang terjadi kurang dari 24 jam itu bisa membaik sendiri ya, namanya transient ischemic attack. Artinya pada saat pembuluh darahnya tersumbat, kemudian sumbatannya melisis, pembuluh darahnya terbuka kembali, aliran darahnya lancar kembali, dia bisa sembuh total ya. Pada senter-senter rumah sakit yang sudah besar ya, pada stroke akut itu juga bisa dilakukan tindakan trombektomi, trombolisis untuk membuka sumbatan tadi ya. Jadi begitu tersumbat langsung dilisiskan atau diambil sumbatannya sehingga sembuh total 100% dari stroke-nya ya, bisa. Asal tadi itu cepat itu ya. Cepat. Time-nya sangat sempit, soalnya waktunya sangat sempit, dan rumah sakit tersebut mempunyai fasilitas yang lengkap ya, yang lengkap untuk melakukan tindakan atau prosedur itu. Berarti intinya dikontrol, dikendalikan untuk faktor-faktornya yang mempengaruhi stroke tadi ya dok ya? Iya, mulai sejak awal masih muda, kendalikan faktor risiko stroke. Saya ulangi, hipertensi, merokok, kemudian kencing manis, dan kolesterol ya. Itu 4 besar. Sebenarnya masih banyak yang lain seperti asam urat yang tinggi, kemudian kelainan irama jantung ya, apabila masyarakat ada yang mengalami dada sering merasa tidak nyaman, berdebar ya, berdebar jantung, detak jantungnya tidak teratur ya. Ada suatu kondisi namanya atrial fibrilasi jantung ya, namanya detak jantungnya tidak lancar, itu merupakan faktor risiko stroke juga ya. Ini ada yang tanya lagi dok, kiat-kiat apakah yang harus dicegah supaya para lansia terhindar dari stroke ya dok, selain pola makan yang dijaga? Iya, tadi pola makan harus dijaga, rendah garam, kemudian rendah kolesterol, lemak jenuh ya, atau lemak trans harus dihindari. Kemudian minum air putih yang cukup ya, untuk menjaga hidrasi dari tubuh. Ini pada lansia ya. Kalau pada lansia, yang pertama dipikirkan adalah kecukupan nutrisi dulu ya, kecukupan nutrisi. Jadi baru kemudian dipikirkan apa yang perlu dikurangi. Jangan sampai
justru malnutrisi, karena pada lansia terjadi kondisi nafsu makannya biasanya menurun. Ya. Jadi nggak mau makan gitu dok. Iya. Kalau lansia ya. Oke. Kemudian aktivitas ya. Aktivitas tetap harus walaupun lansia, direkomendasikan olahraga aerobik, ya, olahraganya aerobik seperti jalan santai, durasinya 30 menit sampai 40 menit setiap hari pagi hari ya, atau bersepeda santai jika memungkinkan, atau berenang jika memungkinkan. Itu tipe-tipe olahraga yang low impact aerobik yang direkomendasikan untuk menurunkan faktor risiko stroke. Ya. Berarti senam aerobik bisa dok ya? Senam aerobik yang low impact ya, jalan sehat. Yang low impact. Ya, Tidak yang aerobik. Yang iya. Ya, karena pada lansia kita tahu ada kondisi namanya osteoporosis. Iya. Ya, senam aerobik yang lompat-lompat itu tidak dianjurkan pada lansia karena osteoporosis. Ya, nanti tambah ini dok. Ya. Tambah patah tulang semuanya. Cukup jalan sehat, jalan santai, rileks. Pada kondisi kita olahraga santai, rileks yang menyenangkan, akan terjadi peningkatan hormon endorfin, hormon kortisol akan turun, maka tensi akan turun. Apalagi jalan-jalan ya dok ya. Kan orang tua sering di rumah saja, dikurung di rumah saja. Iya, kasih kesempatan untuk olahraga. Biar jalan-jalan melihat udara. Dan selain udara segar juga terpapar sinar matahari pagi, paling tidak tadi 30 menit. Selain untuk oksigennya, juga untuk ultravioletnya, vitamin D-nya agar aktif, sistem imunnya juga terjaga baik. Begitu. Sudah nggak ada yang bertanya lagi, teman-teman? Kayaknya sudah ini dok, pengennya itu ketemu langsung kayaknya langsung ketemu saya. Pengen ketemu langsung sama dokter Agus. Kayaknya auranya ini positif banget ya mbak ya. Kayak bikin orang mau konsultasi dengan dokter Agus. Penasaran ya? Bisa ke rumah sakit Bayangkara ya, untuk saudaranya, terus orang tuanya, mungkin tetangganya. Boleh nanti langsung ke rumah sakit Bayangkara. Dan jadwalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap jam 1 sampai jam 3. Akan melayani dengan baik ya dok ya? Sangat baik ya. Karena dokter kita itu ini ya dok ya, dokter Agus ini melayani pelayanan prima. Jadi pasien itu akan dilayani dengan sampai sembuh, sampai tidak bertanya lagi. Sampai jelas-jelasnya. Ya, terutama fokusnya untuk kesehatan pasien. Iya dok. Kesehatan pasien itu yang paling utama ya dok ya. Iya. Jangan lupa juga ya, tadi ya dok, kiat-kiatnya menjaga pola hidup sehat, pola makan, pola makan, dan tidak merokok. Tidak merokok. Iya. Ini ada yang tanya lagi dok. Orang tua meninggal dengan stroke, apakah anaknya mempunyai resiko stroke juga? Iya, tadi disebutkan di awal bahwa faktor risiko stroke yang tidak bisa dimodifikasi, salah satunya riwayat keluarga atau genetik. Jadi pada yang punya orang tuanya sudah kena stroke, berarti yang anaknya itu harus gimana dok ya? Iya, berisiko juga terkena terus kita stroke. Harus menghindarinya gimana dok? Misalnya kita menjaganya itu gimana ya? Ya, memperkecil resikonya itu. Iya, jadi sebenarnya stroke itu dia datangnya tidak langsung, tapi mesti ada awalannya. Dari faktor risikonya hipertensi kah, merokok kah, kebiasaannya, kemudian kolesterolnya atau gulanya kah. Jadi harus sejak awal diketahui ya. Kemudian dimodifikasi, diobati kah, atau dengan diet yang baik, atau dengan aktivitas yang baik seperti itu. Berarti check up dulu gitu ya dok ya. Maksudnya di mungkin labnya, terus treadmill, jadi bisa tahu ya dok resiko. Yang paling sederhana karena hipertensi itu menduduki nomor 1 faktor risiko stroke, ceklah tensi ya. Rutin berkala, bisa datang ke
GD sini untuk ya minta cek sekedar tensi cek atau tensi ke ya, poli Dok, ya? cek tensi silahkan. Ya, Kita layani ya dok ya, enggak apa-apa kita bantu ya demi dok. kesehatan masyarakat. Ya. Untuk yang sebelumnya bisa ditanyakan lagi karena chatnya tenggelam dari orang-orang yang bergabung ya. Baiklah, mungkin saya ya sebelum nanti kita akhiri ya, Ya. saya ingin sharing aja pilihan-pilihan diet yang sehat ya untuk pemirsa ya. Yang pertama diet kita tadi rendah garam, batasilah garam maksimal 2 gram per hari atau 2,5 gram per hari ya. Itu tidak terlalu hambar sebenarnya, tetapi sudah memiliki rasa gurih. Tapi juga tidak terlalu gurih banget ya. Jadi 2 gram berarti total per hari ya. Kemudian kalau bisa hindari makanan-makanan kemasan, kalengan ya. Karena biasanya makanan-makanan itu dia diawetkan dengan sodium benzoat, artinya garamnya tinggi ya. Kemudian imbangilah dengan serat dari sayuran ya. Sayuran di Indonesia ini ada sayuran brokoli, itu sangat sehat. Oh, Ya, iya. dia mengandung sulforafan untuk Sudah. baik, ya sempat terputus tadi ya. Saya lanjutkan dari brokoli ya, dia bagus juga untuk kesehatan kita. Kemudian daun kelor ya, daun kelor ini juga sangat bagus untuk dikonsumsi ya. Kemudian seledri juga mengandung zat aktif apigenin untuk kesehatan sel-sel tubuh kita ya. Kemudian bawang putih ya, konsumsilah bawang putih. Dimakan dok itu dok bawang putih. Ya bisa dikeprek atau modifikasi ya, Dok, dikukus Ya. atau dicampurkan dengan Air madu. bisa dok ya. Silahkan kalau Pakai mau. air, terus Air carinya itu ya dok ya. Iya, Bisa dikremus nggak, Dok? juga lah bisa. Dimakan langsung boleh dok. Boleh asal Oh, kuat. kalau kuat ya dok ya. Asal mau. Iya. Ternyata banyak ya dok ya bawang putih ini Iya, untuk bawang putih manfaatnya. 1 siung per hari dikatakan dalam penelitiannya bisa menurunkan kolesterol ya. Mohon maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis. Jadi jika ingin bertanya, silahkan ke kolom komentar lagi. Iya, baik. Lanjut, Dok, Mbak Ale. Saya lanjutkan ya. Kemudian tadi sayuran ya, golongan sayuran. Untuk berikutnya adalah golongan buah-buahan ya. Pilihlah buah-buahan yang berwarna. Biasanya buah itu yang berwarna itu akan tinggi kadar antioksidannya, vitamin C, vitamin E ya. Seperti tomat mengandung likopin, kemudian apel, jeruk ya, vitamin C ya. Stroberi, mulberry, kemudian buah juwet itu juga. Oh, juwet itu. Juwet bisa, Dok, ini ya? ya dok ya. Padahal Anggur murah Jawa. loh, Dok. Iya. Iya. Juwet itu anggur desa. Nah, Tapi manfaatnya luar biasa Iya. ya dok ya. betul. Ada pertanyaan lagi kayak Mbak Iya. Didi Ini dari ada Bu Mega. kebas ringan pada punggung, apakah bisa menyebabkan stroke? Kebas ringan pada punggung ya, yang jelas begini. Pertama kebas itu berarti ada gangguan sensorik pada sistem saraf pada punggung. Nah ini kemungkinan bukan stroke ya, kemungkinan adanya saraf yang terjepit istilahnya di daerah punggung ya. Untuk itu harus dipastikan, diperiksakan ke dokter spesialis, mungkin dilakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen atau CT scan. Ya. Jadi kita harus mengetahui Penyebabnya penunjangnya, dulu ya, penyebabnya Dok. dulu ya. Kalau periksa kebasnya itu pada satu sisi wajah itu bisa jadi stroke, atau kebasnya pada satu sisi tubuh yang bagian kanan saja itu sangat memungkinkan itu stroke ya. Tapi kalau kebasnya simetris dua-duanya ya, itu namanya biasanya polineuropati. Bisa banyak hal yang mengakibatkan kebas-kebas ini ya. Salah satunya adalah kencing manis atau diabetes mellitus ya. Pencetusnya itu dok ya. Iya, penyebabnya seperti itu. Mungkin
waktu ya sudah. Mungkin waktu sudah sore. Sebelum ditutup, kesimpulan dari semuanya, pesan untuk teman-teman apa ya dok? Ya, jadi pesan untuk teman-teman, jangan remehkan stroke. Stroke merupakan penyakit yang menjadi beban sangat besar bagi negara dan sampai sekarang dia merupakan pembunuh nomor 1 di dunia. Sehingga waspada stroke dengan memperhatikan faktor risiko stroke. Kenali faktor risiko stroke kita masing-masing, mudah-mudahan tidak ada. Amin. Apabila ada, maka segera Berobat. kita modifikasi atau kita obati. Intinya begitu ya dok ya. Baik teman-teman yang masih menonton live IG di Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Sutopo Bojonegoro, alhamdulillah rangkaian sesi dan penyampaian informasi oleh dokter spesialis saraf kita Dr. Agus sudah terlaksana dengan lancar. Dan terima kasih Dr. Agus telah meluangkan Sama-sama. waktunya untuk berbagi ilmu kepada teman-teman dan sahabat-sahabat Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Sutopo Bojonegoro. Dan juga terima kasih kepada sahabat-sahabat Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Sutopo Bojonegoro yang telah ikut berpartisipasi bertanya di sore hari ini. Akhir kata, saya Dwi Nandriani sebagai moderator dan Dr. Agus sebagai dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Sutopo Bojonegoro dan juga Ibu Sumini selaku Kepala Keperawatan di Rumah Sakit Bayangkara Wahyu Sutopo Bojonegoro pamit undur diri. Mohon maaf jika kita ada salah kata atau salah ucap. Selamat beraktivitas dan tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.